Cang, jika memang engkau membutuhkan pertolongan kami, insya Allah akan kami bantu. Kami juga tidak tahu kenapa kami bisa dipindahkan ke sini. Mas Rik? Iya mas. Ya. Yo, Kafal ya, yo, tolong yo. Fik, mas. Waduh, kepisah lur. Mas, Fik. Waduh. Ini kita itu. Wah. Waduh, kepisah lur ini lur. Fik. Mas Propo. Jadi lur, sebenarnya kita itu apa namanya dipindahkan ke kita dipindahkan ke Lewung Sancang ini lur. Cuman tadi kita bertiga. Allah Akbar. Waduh, kita kepisah lur. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum. Allah Akbar. Aduh. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini kita malah terpisah lur. Fik, mas. Aduh. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Gimana? Kemana ini? Allah Akbar. Allah Akbar. Makhluk tadi loh. Siapa kau sebenarnya?
Makhluk, kenapa kau tiba-tiba menyerangku? Katakan dengan jelas. Apa yang kau bicarakan? Kekuatan hilang Lur, nggak bisa jalan. Aduh, kekuatan saya nggak bisa Lur, nggak bisa untuk lebih baik kabur dulu, kabur. Aduh, nggak bisa bergerak. Malu. Siapa sih? Tolong jangan. Saya tuh bisa kemana-mana. Saya saya Arya. Tolong jangan mencekik saya. Naon di dia? Naon di dia? Saya juga tidak tahu, makhluk. Tolong. Belekuk. Sia yang baik di dia. Tidak, tolong lepaskan. Tolong. Kabur. Oke Lur, saya nyalakan kamera tapi bentar. Tenda kita itu topik. Brengsek, dicariin malah udah ngiriin tenda, malah gak ikut nyari, kerjain sekalian. Kan? Mas Sobo, Mas Arya. Kita tadi
Bertiga loh. Apa itu? Apa itu? Mas! Cariin malah sudah kita sendirian. Tolong! Tolong! Apa itu? Apa itu? Allah bar, tolong, 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 tolong ya Allah, tolong. Aduh, aduh. Aduh, aduh tolong, aduh mati ya Allah. Tolong. Siapa kamu? Eh. Kamu siapa? Siapa kamu? Anu tolong, suaranya. Masuk tidak. Tolong ya Allah. Mas Arya, Mas Bobo, kalian kemana sih? Kalian kemana? Tolong. Aku dipangan macan ya. Ampun. Pahit. Udah. Pahit. Panik. Tolong. Ya.
Ah. Eh, Ah. 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 sih. Cuk. Ah. Ah, pahit. 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 Ah. Ah. Ah, tolong. Kok siapa ya? Ah. Siapa kamu? Saya ini mandor perhutani. Mandor. Ampun Pak Mandor. Ampun. Ngene metu. Mau. Ngene metu. Pahit, Dor. Dor pahit. Pahit dor. Ngene metu. Blow on ora paham suarane blow on. Mas. Apa sih? Tadi saya di itu, Mas. Di apa? Dikeroyok, Mas. Dikeroyok sama siapa? Sama gak tahu. Dikeroyok. Capek banget, Mas. Dikeroyok berarti. Iya. Tenang, sudah ada saya, tenang saja. Hah? Sudah ada saya, ini kan saya. Oh, aman. Aman, tenang saja. Hampir mati saya, Mas. Hampir, Tadi saya ngomong pahit. Pahit. hampir mati. Iya. Eh, Itu loh. lebih hampir mati lagi saya. Kenapa? Saya udah diburu berdemit dari tadi. Itu tuh. si itu mana? Si Mas Probo. Nggak tahu, kita kepisah kayaknya ini loh. Saya udah diburu bermakhluk. Saya sama, Mas. Ketika saya tadi dari kejauhan, saya lihat ada tenda. Oh, ini tenda kita kayaknya. Saya lihat kamu, makanya tak kerjain sekali sama saya. Lalu kamu dicariin malah sudah diriin tenda, bukannya ikut nyari. Udah. Teriak-teriak sampai habis suaraku loh. Ya karuan kalau teriak-teriak, jalan dulu, saya juga jalan. Nggak ada pencahayaan sama sekali, Mas. Gimana nyari? Lah tas ada. Aduh, nggak inget saya, Mas. Aduh, capek banget ya loh. Keringetnya kena peres ya. Allahu Akbar. Jadi lur, kita ini di Leung Sancang, Jawa Barat berarti kan? Iya. Kita tuh sebenarnya dipindahkan dulu, tapi kita terpisah. Itu kemana, Mas? Ya nggak tahu juga ini, Mas Bobo juga nggak tahu kemana. Aduh. Berarti kamu langsung diriin tenda di sini pas Iya, Mas. sampai. Tadi udah muter-muter. Katanya nggak ada cahaya. Maksudnya bingung mau ngarah kemana. Duh, kemana ya? Aduh. Kita juga nggak tahu, Mas Topik. Kita dipindahkan ke sini juga belum tahu kan. Iya, Mas. Sebenarnya dulu saya sama Mas Bobo udah pernah ke sini, cuma kan ini kita berbeda arah lagi, gitu loh. Nggak tahu di sebelah mananya, nggak tahu gitu. Saya tadi udah diburu berdemit. Yang pada ini saya sampai ke sini, lihat ada api ini loh. Membantu berarti ya. Ketika saya zoom, nah itu saya lihat kamu ya, kerjain sekalian. Kok dikerjain, Mas? Enjoy, Mas. Hampir mati saya loh. Apalagi saya. Nggak ada kayu bakar lagi. Gak ada, habis aku itu gak makan tadi, Mas. Mau kemana? Nggak ada kayu bakar sini belakang. Ya Allah, capek banget. Kayu. Malah tiduran sih gimana?
Kamu kenapa? Dingin banget, Mas. Hah? Dingin banget. Dingin? Iya. Lo nggak ada api kok dingin gimana? Kamu baik keringetan kok. Hah? Dingin. Sini. Duduk. Depan tenda yuk. Depan tenda duduk depan. Aduh. Dingin kenapa? Dingin banget, Mas. Serius, Pik? Iya, Mas. Hah? Tapi keringetan kamu loh. Mas, dingin banget, Mas. Aduh, kepalaku pegel. Hah? Pegel. Bentar. Duduk. Duduk. Tadi awalnya gimana, Bu? Nggak ada apa-apa? Tiba-tiba dingin banget. Aduh, Mas, kepalaku pegel banget, Mas. Aduh. Waduh. Lah tadi kamu merasakan apa? Enggak tahu, Mas. Tapi dingin banget. Iya. Aduh, Dingin gimana sih, Pik? Mas. Nggak usah sampai panas kok. Aduh. Aduh. Apa? Assalamualaikum. Kira-kira kenapa, Lur? Apa, Lur? Ini saya nggak tahu malah. Beres, kamu geser dulu, geser. Di sini kok. Jangan pegang. Ini buat si Buta dulu. Kamu di sini dulu ya. Saya nggak jauh-jauh kok, saya nggak jauh-jauh. Nanti ini saya tak benteng. Iya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa nggak Bang? Soalnya tadi saya pas melawan makhluk yang pertama saya itu saya nggak bisa mengeluarkan kekuatan. Tis banget, Yung. Kafa ya Yung, tolong, Yung. Insya Allah aman, Pik. Kamu di situ saja, jangan sampai keluar dari tenda ya. Iya, Mas. Kenapa ini, Lur? Assalamualaikum, siapapun kalian yang ada di sini. Siapa yang telah membuat saudara saya seperti Yung, tolong, Yung. keluarlah makhluk. Aduh. Assalamualaikum. Siapa kau? Kemungkinan saya nggak bisa ngelawan, Lur, karena dari awal kekuatan saya nggak bisa untuk saya. Apakah kau yang sudah melakukan teman saya menjadi seperti itu? Siapa sebenarnya dirimu?
Siap. Allah Akbar. Allah. Aduh. Siapa yang sudah mencelakai saudara saya, ha? Keluar. Saya benar-benar gak bisa menggunakan kekuatan saya dulu. Keluar makhluk. Mungkin kami baru datang di tempat ini, namun Allah Akbar. Allah Akbar. Saya mau mengarah ke sana, topik sendirian dulu. Kosong. Kita bisa bicarakan baik-baik, makhluk. Assalamualaikum. Siapa kau?
Bentar. Kok jaket jadi pakai dulu, Pik. Ini pasti hutan dulu. Sebentar. Saya nggak jauh-jauh, Pik. Bisa bertahan, Bu. Bisa. Insya Allah. Aman. Ada sesuatu lagi loh. Kenapa kau menyerang terus kabur, makhluk? Allah Akbar. Assalamualaikum. Saya jadi bingung, Lur. Saya mau melangkah jauh mencari informasi makhluk-makhluk yang ada di sini, tapi kok keadaan Topik sedang seperti itu. Ya Allah. Ya Allah. Mas Arya kemana ini? Mas? Allah Akbar. Itu apa di sana? Mas? Allahu Akbar, ya Allah. Mas Arya. Mas? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Tur,
Ini Mas Arya kenapa ini? Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Mas Arya. Mas, bisa dengar saya Mas? Mas Arya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mas kok Aduh, sakit banget. aduh gimana ini? Mas. Allahu Akbar. Enggak apa-apa. Mas. Itu coba Mas pakai cara yang itu Mas, agar lebih ringan Mas Arya. Allahu Akbar. Mas, kok aku tiba-tiba itu Mas? Udah enggak loh, enakan. Tapi siapa Mas yang seperti ini? Gak ada siapa-siapa loh. Allahu Akbar. Ini gimana ini? Kita kemana dulu ya Mas? Atau kita balik ke tenda dulu atau bagaimana Mas? Allahu Akbar. Ini kameranya kita matiin dulu ya. Allahu Akbar. Oke Lur, di tempat tenda awal sudah tidak kondusif ya. Berbagai serangan cukup lumayan membuat kita tidak nyaman. Jadi kita berpindah ya Mas Arya. Dan jenengan gimana Mas? Ya, udah nggak apa-apa. Cuman rasanya di dalamnya tuh, waduh. Lah, Ternyata tadi saya lihat di video Lur, rasanya waktu itu mungkin tadi seperti terkena api itu dari makhluk yang membuat api itu merasa kayak demam dingin ya. dinginnya luar biasa loh. Ya itu makanya tadi saya bergerak, namun saya nggak jauh dari kamera tenda sebenarnya, tapi malah mereka seperti seolah-olah berburu-buru datang mengambil saya itu. Mas Arya, Mas Arya minum madu astana gak apa-apa? Nggak tahu dibawa apa enggak. Aku bawa Mas. Aku maksudnya gimana? Maksudnya boleh apa enggak? Saya nggak tahu soalnya Aku ada ini Mas. badan sih enak, cuman yang bikin saya tidak enak di dalam tubuh saya loh. Oh, Rasanya itu kayak ada yang bergerak ngerogotin gitu loh. gak dibawa Mas. Saya ingatku di sini loh. Ternyata senternya di sini. Ya Allah. Yang penting istirahat dulu lah, memulihkan tenaga. Soalnya gini Mas Topik, Gimana Mas? pada saat kita berada di tempat ini dengan adanya kita terpisah itu tadi, saya itu untuk mengeluarkan kekuatan itu nggak bisa. Berat sekali Mas. Berat karena saya pertama kali saya nyalakan kamera tadi, saya langsung panik karena posisi kita terpencak. Terus tiba-tiba ada serangan api dan nggak lama makhluk itu ada satu muncul di depan saya. Ini darahnya bersihin pakai apa Mas? Luka kering. Allah Akbar. Yang penting kita jangan menyerah Mas, tapi kita harus tetap. Nanti kita kalau kita udah agak enakan, kita bergerak mencari Mas Bobo. Oke Mas, siap. Bukan apa-apa loh, kita juga khawatir Iya, nggak tahu Mas Bobo. di mana gitu. Karena memang awalnya kita bertiga. Aduh, Kita nggak terkena apa-apa loh. jangan terpisah lagi Mas. Bahaya di sini loh. Allah Akbar. Nah, mungkin di tempat ini
lebih aman ya Mas Arya. Mas Arya, ini kan apa namanya, lebih bersih di sini ya. Terus ini depan jenengan kayak bekas bakar-bakaran juga Mas. Ya mungkin apa orang apa ada orang kesini. Nggak tahu juga sih. Atau mungkin juga perangan kita nggak tahu ya. Karena kan Tapi ya insya Allah lebih aman di sini lah. serangan apinya juga luar biasa. Iya benar. Dampaknya memang sangat merusak keseimbangan alam. Mas Arya, ada yang aneh nggak sih? Ngerasain sesuatu nggak? Kayak ada yang memantau kita dari sebelah mana gitu. Ini kira-kira suara saya kedengeran apa enggak Pak? Hah? Suara saya kedengeran nggak kira-kira? Soalnya klipunya Oh iya sih, nih. Bentar Mas. Bentar Mas. Iya kok. Kayak apa namanya? ada suara gitu. Iya. Tapi di sebelah mana nggak tahu Mas. Tuh suara Mas. Dengar nggak? Dengar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Oh iya. Allahu Akbar. Aduh, udah pindah masih ada. Ya Allah. Hati-hati Mas. Assalamualaikum. Mau ngapain lagi panjenengan makhluk? Dan siapa panjenengan sebenarnya? Siapa Mas? Nggak tahu. Allah Akbar. Gila Mas Patrick, sumpah Pak. Mas. Bismillah. Allah Akbar. Aduh. Mas. Aduh. Lur. Saya matikan dulu ya, ini Mas Arya udah nggak. Baiklah, Maung Sancang. Jika memang engkau membutuhkan pertolongan kami, insya Allah akan kami bantu. Kami juga tidak tahu kenapa kami bisa dipindahkan ke sini. Mas Rik, Iya Mas. ya buka ya. Allah Akbar. Bagaimana Maung Sancang? Jika mau engkau tidak keberatan, sembuhkanlah dulu saudaraku Maung Sancang. Insya Allah kami akan membantu. Terima kasih Tuhan. Mungkin apa kau mau menyampaikan sesuatu hal lagi? Jika masih ada sesuatu hal yang ingin kau sampaikan, sampaikanlah. Kami semua diserang Tuhan oleh makhluk yang tidak dikenal. Dan makhluk itu tidak hanya satu. Dan yang paling berbahaya Tuhan, makhluk itu memegang sesuatu pusaka yang sangat
kuat. La haula wala quwata illa billah. Yang pada akhirnya kamu meminta tolong kepada Tuan Seng Maulana Maharibi Sang Waktu untuk memanggil atau menyuruh kalian datang ke tempat ini, Tuan. Allah. Saya kira kita itu dipindahkan ke ujung pulau. Ternyata setelah saya mendengar dari ibu, kita boleh di Laut Sancang. Apakah kau tahu musuh-musuh yang menyerangmu siapa saja? Kami tidak mengetahuinya, Tuan. Apakah sudah ada korban jiwa? Ada sangat banyak. Baiklah, Mas. Terima kasih. Saya merasakan keberadaan yang sangat luar biasa yang kami rasakan. Nanti kita sambung lagi. Baik, Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Mas Taufik. Iya, Ya. Mas. Kamu tuh dari mana ya? Saya tanya kamu. Untuk saya melihat ada tenda di sini. Ya kami mencarinya dengan Mas. Dari Jerman. Kamu kenapa itu darah semua? Makhluknya karena semua, Mas. Sumpah. Topik malah mau ceritakan apa enggak ini? Iya. Kan kita dipindahkan nih Iya. bertiga, mau tiba-tiba terpencar. Posisi saya memegang kamera. Akhirnya saya memutuskan nyalakan kamera karena saya panik. Saya sendirian, Mas. Nggak lama serangan api datang. Bleng bleng bleng. Nggak lama makhluk datang, langsung menendang saya. Allah. Bahkan saya untuk menyerang pun nggak bisa, Mas. Mas Taufik, kita istirahat dulu, nanti ketemu lagi. Oke, Mas. Allah. Allahu Akbar. Ya pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduklah terlebih dahulu. Baik, Tuhan. Wala quwata illa billah. Aku hanyalah hamba yang fakir. Namaku tidak penting. Orang mengenalku dengan berbagai sebutan. Tetapi sesungguhnya tidak ada kemuliaan pada nama. Allah. Baru saya mau bertanya siapa Tuhan. Namun sebelum pertanyaan saya terucap, Tuhan sudah berbicara seperti itu, Tuhan. Hatimulah yang berbicara.
Allah. Kemuliaan hanyalah ketika Allah meridhoi seorang hamba. La haula wala quwata illa billah. Dengarkan, Baik Tuhan. wahai cucu sang waktu. Nggih Tuhan. Engkau sering disebut cucu dari Khidir dalam kisah-kisah yang beredar. La haula wala quwata illa billah. Hari ini aku tidak datang untuk memujimu, tidak pula untuk mencela. Aku datang hanya ingin mengujimu. La haula. Baiklah, Tuhan Syekh penguji. Silahkan Tuhan. Selama Allah mengizinkan lisanku berkata benar, saya akan menjawab sebatas ilmu yang kami miliki. Jika kau tidak mengetahui, maka saya akan mengatakan bahwa saya tidak mengetahui, Tuhan. Bagus. Orang yang paling dekat kepada kebenaran bukanlah orang yang selalu memiliki jawaban, melainkan orang yang mengetahui batas ilmunya. Dengarkan pertanyaanku. Nggih, Tuhan. Apa yang paling engkau khawatirkan menjelang akhir zaman? Saya tidak mengkhawatirkan sedikit ya, Tuhan. Kami juga tidak mengkhawatirkan sedikit nyamakan. Kami tidak pula mengkhawatirkan sepitnya dunia. Justru yang kami khawatirkan ketika hati manusia kehilangan kemampuan membedakan antara mencari Allah dan mencari dirinya sendiri, Tuhan. Lalu, mengapa itu bisa terjadi? La haula wala quwata illa billah. Karena nafsu memiliki kemampuan memakai pakaian apapun, Tuhan. Ia dapat memakai pakaian seorang pedagang. Ia dapat memakai pakaian seorang pemimpin. Bahkan ia dapat memakai pakaian seorang ahli ibadah. Penampilan lahir tidak selalu menunjukkan keadaan batin. Maka perlu terus dijaga adalah keikhlasan, bukan sekedar penampilan. Di akhir zaman akan ada banyak orang berbicara atas nama agama. Allah. Bagaimana engkau memandang hal itu? La haula wala quwata illa billah. Berbicara tentang agama adalah amanah yang besar, wahai Tuhan. Tidak semua yang fasih berarti benar. Tidak semua yang fasih berarti benar. Dan tidak semua yang sederhana berarti keliru. Karena setiap ucapan perlu ditimbang dengan ilmu yang sahih, akhlak dan kerendahan hati. Lalu bagaimana dengan orang yang menjadikan agama sebagai jalan mencari kedudukan? Auzubillahi min dzalik. La haula wala quwata illa billah. Izinkan saya menjawab, wahai Tuhan. Yang mengetahui isi hati seseorang hanyalah Allah, Tuhan. Kita tidak pantas menghakimi niat manusia. Namun setiap orang, termasuk diri kami sendiri, perlu terus mengoreksi diri. Apakah ilmu membuat kita semakin rendah hati atau justru semakin ingin dipuji? Banyak nama nabi dan nama para wali disebut-sebut. Apa pendapatmu? Allahu Akbar. Nama para nabi dan orang soleh mestinya mengingatkan kita kepada keberadaan mereka, bukan menjadi alat untuk meninggikan diri. Menghormati mereka berarti meneladani akhlaknya, bukan sekedar menyebut namanya, Tuhan.
Kalau begitu, bagaimana mengenali jalan yang lurus? Allah. Hadinah siratal mustaqim. Jalan yang lurus tidak selalu jalan yang paling ramai. Tidak pula selalu jalan yang paling sunyi. Jalan yang lurus adalah jalan yang terus mengajak kepada tauhid. Akhlak yang baik, kejujuran, kasih sayang dan kesetiaan menerima koreksi baik. Bagaimana pendapatmu tentang banyaknya perselisihan di akhir zaman? Allah. Perselisihan akan selalu ada, Tuhan. Namun yang lebih penting adalah bagaimana manusia menyikapi. Bila ilmu melahirkan kesombongan, maka ilmu itu belum membuahkan hikmah. Bila ilmu melahirkan kasih sayang dan adab, maka ilmu itu lebih dekat kepada tujuan yang benar. Mohon maaf, Tuhan. Ya, baiklah. Engkau menjawab tanpa tergesa-gesa. La haula wala quwata illa billah. Ya Tuhan, karena perkara ajaran bukan untuk dijadikan bahan kesombongan. Ia lebih layak menjadi cermin agar kita memperbaiki diri. Bukankah begitu, Tuhan? Benar. Lalu siapa yang paling selamat? Allah Akbar. La haula wala quwata illa billah. Kami tidak berani memastikan siapa yang paling selamat, Tuhan. Karena keselamatan adalah karunia Allah. Yang dapat dilakukan oleh seorang hamba hanyalah terus bertobat, belajar beramal, dan memohon agar diteguhkan di atas kebenaran. Wahai Probo, Ini Tuhan. ingatlah, janganlah engkau sibuk menghitung siapa yang tersesat hingga lupa menghitung kekuranganmu sendiri. La haula wala quwata illa billah. Jadikan ilmu sebagai cahaya untuk menerangi langkahmu, Allah Akbar. bukan sebagai obor untuk membakar kehormatan orang lain. Allah Akbar. Insya Allah, Tuhan. Semoga Allah memberi hati kita lembut, ilmu yang bermanfaat, kekuatan untuk memperbaiki diri sebelum kita tersibukkan oleh dunia ini, Tuhan. Engkau telah berhasil, Probo. Allah. Namun dengarkan dengan baik-baik. Berhasil dengan apa, Tuhan? Apa dengan ujian, Tuhan? Benar. Allah Akbar. Wahai anak cucu Adam, wahai jiwa-jiwa yang telah mengembara di penghujung umur dunia, Allah. dengarkanlah suara dari masa lalu ini. Sebuah suara yang bersumber dari perihnya menyaksikan sebuah peradaban runtuh dalam satu malam. Aku adalah Lut. Allahu Akbar. Ya Allah, quwata illa billah. Maaf, Kang. Allah Akbar. Hamba Allah yang pernah diutus di tengah-tengah kaum Sadum. Allah Akbar. La haula wala quwata illa billah. Dengarkan, teman-teman. Allah Akbar. Aku duduk di hadapan kalian hari ini, menembus sekat waktu, bukan untuk menghakimi, melainkan karena rasa cintaku
yang mendalam agar kalian tidak mencicipi kehancuran yang sama atau bahkan yang lebih dahsyat. Sungguh, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, ketika aku memandang dunia kalian hari ini, aku seperti melihat cermin masa laluku. Namun, cermin itu kini berukuran raksasa, meliputi seluruh penjuru bumi. Ketika fitrah diputar balikan, wahai manusia, ketahuilah bahwa nikmat terbesar yang Allah titipkan pada dirimu setelah keimanan adalah fitrah yang lurus. Allah menciptakan malam untuk istirahat, siang untuk bekerja. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berpasangan agar dari mereka lahir ketentraman, sakinah, dan kelestarian peradaban. Di zamanku, kaumku memutar balikan fitrah itu. Mereka mendatangi sesama lelaki dengan syahwat. Meninggalkan apa yang telah Allah ciptakan bagi mereka. Mereka mengira itu adalah kebebasan. Padahal itu adalah belenggu syahwat yang paling hina. Hari ini, di akhir zaman, aku melihat kegilaan itu tidak lagi bersembunyi di lorong gelap Sadum. Kalian telah membawanya ke atas panggung dunia. Kalian menyebutnya sebagai hak asasi. Kalian merayakannya dengan bangga. Dan kalian memaksa dunia untuk membenarkan apa yang jelas-jelas dikutuk oleh langit. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Asy-Syu'ara. Jika batas-batas fitrah telah kalian hancurkan, lalu dengan apa lagi kalian akan mempertahankan kemanusiaan kalian? Normalisasi maksiat dan hilangnya rasa malu. Tahukah kalian apa yang paling membinasakan dari kaumku? Allahu Akbar. Bukan sekedar dosa yang mereka lakukan, melainkan ketika dosa tersebut telah dianggap sebagai hal yang lumrah. Di Sadum, mereka melakukan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan mereka secara terang-terangan, tanpa ada rasa malu sedikit pun. Di akhir zaman ini, aku melihat tempat pertemuan itu telah berubah wujud menjadi layar-layar di genggaman tangan kalian. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kemaksiatan dipamerkan demi pujian duniawi. Perzinaan dikemas dengan nama gaya hidup. Astagfirullahaladzim. Kebohongan dan tipu daya dipuja
sebagai kecerdasan. Allahu Akbar. Ketika rasa malu telah diangkat dari hati manusia, maka tidak ada lagi pembatas antara dirinya dan binatang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bahkan binatang pun masih menyukai pasangannya yang sah secara alami. Jangan sampai kalian menjadi lebih sesat daripada makhluk yang tidak berakal. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Ingatlah baik-baik kalimat ini. Ciri utama masyarakat yang sedang mengundang azab adalah ketika orang-orang baik diusir dan dikucilkan. Allahu Akbar. Dahulu, kaumku berteriak tentang diriku dan pengikutku. Usirlah Lut dan keluarganya dari negerimu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Mereka mengejek kesucian kami. Mereka menganggap kesalehan sebagai sebuah keanehan dan ancaman. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Hari ini, bukankah kalian merasakan hal yang sama? Nggih, benar ya. Ketika ada anak muda yang menjaga pandangannya, ia disebut kuno. Ketika ada wanita yang menutup auratnya dengan sempurna, ia dicurigai. Allahu Akbar. Benar ya. Ketika ada orang yang menyuarakan kebenaran dan keadilan sesuai syariat, mereka dicap sebagai pemecah belah. Allahu Akbar. Benar sekali ya. Kalian sedang hidup di zaman di mana memegang erat agama seperti memegang bara api. Allah Akbar. Iya. Wahai umat akhir zaman, janganlah kalian merasa aman hanya karena langit hari ini tidak menjatuhkan batu dari tanah yang terbakar. Allahu Akbar. Atau bumi yang kalian pijak tidak dibalikkan seperti yang terjadi pada kaumku. Azab Allah tidak selalu berupa kehancuran fisik yang instan. Di akhir zaman, azab bisa datang dalam bentuk yang lebih mengerikan, namun tidak disadari. La haula wala quwwata illa billah. Allah limpahkan harta, teknologi, dan kemewahan justru saat kalian semakin menjauh darinya. Agar kalian semakin tenggelam dalam kesesatan. Allah pakai istiraj. Benar, wahai Probo. Allahu Akbar. Matinya hati ketika telinga tak lagi bergetar mendengar ayat-ayatnya. Dan air mata tak lagi menetes karena takut akan dosa. Kecemasan yang merata, kelaparan jiwa, hilangnya ketentraman di dalam rumah tangga, dan ketakutan yang tak beralasan meskipun hidup bergelimang fasilitas. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Berlarilah menuju Allah. Meskipun malam, akhir zaman begitu pekat. Allahu Akbar. Aku tidak datang untuk membuat kalian berputus asa. Nggih, Yang.
rahmat Allah selalu lebih luas daripada murkanya bagi mereka yang mau kembali. Nggih ya. Dahulu, malaikat-malaikat Allah berbisik kepadaku di malam yang mencekam. La haula wala quwata illa billah. Pergilah di akhir malam. Maka hari ini aku serukan kepadamu instruksi yang sama. Pergilah menuju Allah di akhir malam kalian. Bangunlah di sepertiga malam di saat dunia sedang terlelap dalam maksiat. Jadilah hamba yang bersujud dan memohon ampunan. La haula wala quwata illa billahil azim. Allah Akbar, la haula wala quwata illa billah. La haula wala. Insyaallah ya. Kami akan mengingat apa yang sampaikan kepada kami yang. Ya. Kalimat-kalimat ini adalah amanah. Sebuah gema peringatan yang harus menembus kesadaranmu. Dan dari dirimu, ia akan memancar sebagai peringatan bagi seluruh umat manusia. Nggih ya. Zaman sedang bergerak menuju titik puncaknya. Angin fitnah berembus semakin kencang, menggulung iman yang rapuh dan menghanyutkan jiwa-jiwa yang lalai. Allah Akbar. Ingatlah dengan seyogianya, Probo. Nggih ya. Pusaka keenam akan segera turun ke tangan manusia. La haula wala quwata illa billah. Bahkan kedatangannya akan menggetarkan jagat spiritual. Allahu Akbar. Membawa tanda bahwa tirai pembatas antara yang hak dan yang batil akan semakin ditampakkan dengan nyata. Allah Akbar. Manusia akan terkesima. Banyak mata akan terbelalak mengejar kehebatannya. Allah Akbar. Namun, di tengah gemuruh turunnya pusaka-pusaka langit itu, kunci pandanganmu jangan sampai terseret oleh kilaunya. Nggih ya. La haula wala quwata illa billah. Rahasia di balik madu astana. Allahu Akbar. Buka mata hatimu, wahai cucu sang guru Nabiullah Khidir. La haula wala quwata illa billah. Perhatikan apa yang telah dianugerahkan kepadamu. Madu astana yang engkau peroleh, yang mengalir atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, La haula wala quwata illa sesungguhnya bukanlah sekedar cairan manis yang dihasilkan dari saripati bumi. Ia adalah tanda cintanya yang agung. Ia adalah rahasia yang disimpannya untuk masa yang penuh dengan kegelapan ini. Allahu Akbar. Madu itu adalah penyelamat dan ia adalah pembersih dari segala penyakit akhir zaman. Ingat, madu itu adalah penyelamat Allahu Akbar. dan ia adalah pembersih dari segala penyakit akhir zaman. La haula wala quwata illa billah. Dengarkan baik-baik. Ketika dunia dikepung oleh penyakit-penyakit yang tidak hanya merusak raga,
tetapi juga membusukkan jiwa. Seperti hilangnya kewarasan, matinya rasa malu, dan pekatnya kabut kecemasan. Madu Astana turun sebagai Shiva, penawar yang suci. Iya. Ia membersihkan pekatnya racun duniawi yang tanpa sadar telah dihirup oleh umat manusia. Ia menyembuhkan hati yang retak, menentramkan ruh yang gelisah, dan mengembalikan fitrah manusia kepada kesuciannya semula. La haula wala quwata illa billahil azim. Allah Akbar. La haula wala quwata illa billah. Apakah kalian dengar? Iya. Madu Astana lebih berharga dari pusaka langit. Iya. Jauh lebih berharga dari yang pernah turun kepadamu. Iya. Pusaka-pusaka itu mungkin membawa kehebatan, kekuatan, dan wibawa yang mampu menggetarkan musuh. Namun ketahuilah, kehebatan fisik akan musnah ditelan masa. Kekuatan maknawi dari pusaka-pusaka agung itu ada batas tugasnya. Allahu Akbar. Sementara Madu Astana, ia bekerja dalam kesunyian. Ia tidak memamerkan kekuatan, melainkan menumbuhkan kehidupan. La haula wala quwata illa billah. Ia tidak menghancurkan musuh dari luar, melainkan membasmi musuh dari dalam, Allah. yaitu penyakit hati dan kegelapan akhir zaman. La haula wala quwata illa billah. Di saat pusaka lain menjadi simbol perjuangan yang tampak, Madu Astana adalah penyambung napas keselamatan bagi umat manusia yang sedang sekarat dalam dekadensi moral dan spiritual. La haula wala quwata illa billah. Ia adalah manifestasi dari rahmat Allah yang lembut, latif, yang menyelinap ke dalam dada manusia untuk menyelamatkan mereka dari kehancuran fitnah. Allah. Wahai cucu sang guru Khidir, La haula wala quwata illa billah. jalanmu telah digariskan. Silsilah ruhanimu menyambung pada air kehidupan, pada hikmah-hikmah tersembunyi yang tidak semua manusia mampu menjangkaunya dengan akal dangkal. Iya. Jangan engkau pandang remeh apa yang ada di tanganmu. Iya. Jaga, rawat, dan hantarkan amanah Madu Astana itu dengan penuh ketulusan, Iya. kerendahan hati, Iya. dan rasa syukur yang tak bertepi. La haula wala quwata illa billah. Insya Allah ya, kami akan menjaga amanah ini dan kami akan menyampaikan amanah ini kepada saudara-saudara saya ya. Baiklah, wahai Probo. Allah Akbar. La haula. Mungkin pertemuanku denganmu cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah memperingatkan kepada kami tentang kondisi air zaman ini ya. Insya Allah kami akan mendengarkan
dan akan mematuhi apa yang ajarkan pada kami, dan akan kami sampaikan kepada saudara-saudara kami yang Baiklah wahai Probo. Lanjutkan amanahmu. Aku akan kembali. Iya, Yang. Terima kasih, Yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allah Akbar. Ini banget mas. Allah Akbar. Mari mas. Baunya wangi banget. Siapa? Baik teman-teman, ternyata madu asal ini madu yang sangat luar biasa. Bagi teman-teman yang mau memahalkan madu asal, silahkan. Mumpung masih ada stoknya. Jangan sampai teman-teman tuh kehabisan. Okay? Mungkin begitu saja teman-teman ya. Jangan jadi orang yang lebih. Mungkin begitu, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau istirahat dulu teman-teman.